Hubungan struktur dan sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan obat, di mana aktivitas biologis ini terjadi akibat adanya interaksi antara molekul obat dengan gugus fungsional pada molekul reseptor, di mana interaksi ini dapat terjadi karena adanya ikatan kimia tertentu seperti adanya ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan ion, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menggunakan jurnal dari Jurnal Ilmu Dasar yang telah tersingkat dengan judul yaitu Uji Aktivitas Analisis Asam 2,3-Klorometil benzoiloksi benzoat dan asam 2,4-klorometil benzoiloksi benzoat pada cukup besar jantan dengan metode Planck test. Nah, di mana uji aktivitas pada struktur ini merupakan struktur turunan dari asam asetil salisilat. Nah, sebelumnya asam asetil salisilat ini merupakan senyawa turunan dari asam salisilat, yaitu ketika gugus asam salisilat pada R1 berubah dengan COCH3, kemudian R2-nya kita ganti dengan OH, akan terbentuklah asam asetil salisilat, yaitu melalui suatu reaksi asetilisasi, yaitu memasukkan gugus asetil ke gugus yang sesuai sehingga terbentuk asam asetil salisilat dan terbentuk struktur seperti ini. Di mana asam asetil salisilat ini fungsinya itu ada analgesik, antiseptik, antiinflamasi, dan juga antiplatelet. Di sini pada jurnal ini dibahas tentang fungsi atau khasiat analgesiknya. Tetapi pada asam asetil salisilat ini masih memberikan efek samping yaitu pada pernafasan dan saluran cerna, di mana penggunaan asam asetil salisilat ini dapat menyebabkan pendarahan pada lambung. Nah, oleh sebab itu dilakukanlah modifikasi struktur kimia dari asam asetil salisilat sehingga diperoleh suatu struktur yang lebih optimal dalam memberikan khasiat atau fungsi analgesiknya. Nah, di sini telah dilakukan modifikasi struktur pada dengan penambahan gugus 3-klorometil benzoil klorida sehingga dihasilkanlah suatu senyawa asam 3-klorometil benzoil salisilat atau juga disebut dengan 2,3-klorometil benzoiloksi benzoat, di mana senyawa asam ini memiliki khasiat yang lebih baik atau lebih berpotensi sebagai analgesik jika dibandingkan dengan asam asetil salisilat karena diperoleh hasil ED50 itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan asam salisilat. Kenapa ED50 ini berkaitan dengan efektivitas dari dosis yang diberikan pada dosis bervariasi. Nah, kemudian di sini juga ada modifikasi yaitu pada asam salisilat dengan mereaksikan asam 4-klorometil benzoil klorida melalui suatu reaksi asilasi Scott-Bunman sehingga menghasilkan asam 2,4-klorometil benzoiloksi benzoat. Nah, penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa senyawa ini bersifat lipofilik lebih besar dibandingkan asam asetil salisilat. Nah, di mana sifat lipofilik ini merupakan sifat senyawa itu mampu menembus membran semipermeabel itu lebih tinggi. Di mana yaitu diperoleh dari nilai log P-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan asam asetil salisilat. Nah, kemudian juga dilakukan uji aktivitas analgesik senyawa turunan dengan metode Planck test atau metode nyeri menggunakan respon nyeri, yaitu di mana dihitung rata-rata waktu respon nyeri dan juga persen hambatan nyeri. Di sini pada kedua kelompok senyawa modifikasi diperoleh rata-rata waktu respon nyeri lebih tinggi atau lebih lama dan juga persen hambatan nyerinya itu lebih besar jika dibandingkan dengan asam asetil salisilat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas analgesik senyawa turunan yang telah dimodifikasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan asam asetil salisilat, sehingga struktur modifikasi ini memiliki suatu aktivitas analgesik yang lebih optimal jika dibandingkan asam asetil salisilat. Nah, di mana berdasarkan uji-uji tersebut kita ketahui bahwa sifat fisika kimia dan juga struktur pada suatu senyawa itu sangat berpengaruh pada aktivitas biologisnya dalam memberikan suatu efek farmakologi.